Bapak, faktor apa yang menyebabkan sehingga peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran? Oh ya, ini selalu saya selalu mengulang-ulangi. Pertama ya, jadi ini kita bicara juga tentang pengalaman. Dari beberapa kepala sekolah yang memimpin saya dulu, selalu mengatakan bahwa sebelum masuk kelas akan bercermin dulu. Ya, akan bercermin. Karena apapun yang Anda lakukan, apapun penampilan Anda, itu tidak akan luput dari perhatian siswa. Dan ini mempengaruhi itu ketertarikan siswa terhadap apa yang kita mau sampaikan. Jadi bahasanya itu penampilan performance-nya guru itu sebelum menyampaikan sesuatu sangat penting. Ya. Kemudian selain penampilan juga adalah mungkin gaya gesturnya itu, atau bagaimana cara menyampaikan, kan berbeda itu ya. Ada guru yang karena lancarnya ngomong, dia sampaikan dengan cepat sekali sehingga siswa itu jengkel, mana ujung, mana awal, mana akhir, itu ibu tadi sampaikan atau bapak guru tadi cepat sekali disampaikan, tidak ngerti saya apa dia maksud. Ya, pokoknya hal-hal seperti ini kalau kita buat lebih menarik, melihat sesuatu itu disampaikan mungkin dengan cara yang ya tidak mungkin sempurna, tapi paling tidak menarik bagi siswa, pasti ada ketertarikan untuk itu. Sehingga guru itu seolah-olah siswa itu rindu, peserta didik itu rindu dengan kehadiran kita. Seolah-olah ditunggu-tunggu kapan lagi itu bapak guru atau ibu guru itu dia masuk di kelas. Ya, sehingga memang selain gaya bahasa, penampilan, kemudian gestur, cara menyampaikan, kecepatan ngomong, mungkin itu sangat penting supaya siswa itu ada rasa tertariknya terhadap materi. Kemudian yang terakhir, ya mungkin siswa itu dia tidak tertarik karena seolah-olah kita itu mengulang-ulang penyampaian materi itu. Tidak merasa bahwa ini hal yang baru lagi, ini yang baru, ini masih sama saja kemarin. Mengapa? Karena gurunya itu ya cenderung selalu kayak mengulang-ulangi apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, jadi diusahakan itu bahwa setiap kali masuk mengajar atau membelajarkan siswa itu ada trik atau apalah sehingga siswa itu bisa tertarik atau mungkin dari penampilan itu bisa menarik siswa agar perhatiannya benar-benar full terhadap apa yang kita sampaikan. Karena kalau kita cara menyampaikannya kurang bagus, ya apapun yang kita sampaikan dia baik siswa tidak mau dengar, mungkin perhatiannya tidak menarik. Apa yang menyebabkan sehingga peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran? Ya. Jadi peserta didik biasanya kurang antusias dalam pembelajaran. Ya, sekali lagi bahwa boleh saja karena ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Yang kedua mungkin situasi dalam kegiatan pembelajaran itu tidak mendukung, misalnya karena pengelolaan kelas oleh guru itu kurang, ya. Sehingga banyak gangguan-gangguan yang menyebabkan peserta didik itu tidak antusias. Kemudian selanjutnya mungkin peserta didik ini kurang motivasi dan guru bagaimana untuk lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi situasi lingkungan belajar ini yang perlu didukung ini, misalnya mungkin ada
bunyi-bunyian yang ada di sekitar lokasi situasi lingkungan belajar itu yang mengganggu, ya, sehingga dia kurang antusias. Ya. Atau mungkin metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru ya tidak diminati oleh peserta didik atau tidak disenangi, ya, sehingga perlu kita melihat kembali, mengevaluasi kembali di Faktor mana apa yang menyebabkan sehingga peserta didik kurang antusias dalam proses pembelajaran? Ya, biasanya peserta didik atau siswa itu kurang antusias dalam proses pembelajaran. Ini bisa faktor eksternal, bisa juga faktor internal dari peserta didik tersebut. Ya. Faktor eksternal biasanya lebih pada faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial kemasyarakatan di keluarga, ya. Tetapi juga biasanya itu karena faktor metode pembelajaran misalnya. Oleh karena itu guru harus mampu melihat dan memperhatikan bagaimana peserta didik itu didekati dengan pendekatan metode pembelajaran yang tepat untuk setiap peserta didik misalnya, ya. Ya, sehingga dengan demikian mereka antusias, bersemangat, ya, dan meningkatkan semangat atau antusiasme peserta didik ini sebenarnya jauh lebih penting juga pada dari dalam diri siswa. Ini yang menurut saya harus dibangun untuk setiap siswa atau peserta didik, bagaimana memiliki semangat belajar yang tinggi, ya, sehingga ketika menerima pembelajaran tertentu dia dapat konsentrasi dengan baik dan memperhatikan dengan baik setiap materi